Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Mas Fazlur bisa pimpin doa, silakan diaktifkan mic-nya lalu pimpin doa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran ini akan lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bu, bisa dilanjut. Baik, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Wakil, Bu. Wakil Kebetulan semua. Alhamdulillah ya jika hadir semua. Nah, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, saya mau bertanya terlebih dahulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Fluida sepertinya, Bu. Apa itu fluida, Mas? Ada yang bisa menjelaskan apa itu fluida? Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Fluida terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan dinamis. Minggu kemarin, fluida adalah sesuatu zat yang berupa zat cair atau zat cair, bisa, Bu. Ya, benar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang fluida. Dan untuk hari ini kita akan belajar, mungkin materinya agak sedikit berbeda dengan minggu lalu, tapi masih agak ada sangkut pautnya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang hukum Archimedes. Misal, saya mempunyai sebuah batu dan air, lalu batu tersebut saya masukkan ke dalam air, apa yang akan terjadi? Batunya akan langsung turun ke dasar air, Bu. Nah, massa jenis apa yang paling berat? Batu. Batu. Baik, sekarang saya akan menyebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan prinsip Archimedes dengan benar. Lalu yang kedua, siswa mampu menjelaskan contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang, apakah kalian pernah melihat sebuah kapal nelayan atau kapal-kapal besar di tengah laut? Pernah, Bu, di YouTube. Nah, Bu. Pertanyaan apa yang terfikirkan oleh kalian? Ya, pertanyaan apakah yang terfikirkan oleh kalian ketika pertama kali melihat kapal tersebut? Kenapa kapal itu bisa mengambang di air, Bu? Ada lagi? Ada lagi yang bisa menjawab? Baik, jika tidak ada, pertanyaan tersebut nantinya akan terjawab ketika kita sudah belajar materi hukum Archimedes pada hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Bunyi hukum Archimedes ialah jika benda dicelupkan pada suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya tekan ke atas atau gaya apung yang disebut dengan gaya Archimedes, yang besarnya itu sama dengan gaya berat yang dipindahkan. Hukum Archimedes ini ditemukan oleh ilmuwan Yunani bernama Archimedes. Di dalam hukum Archimedes ini menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya apung
pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Di mana akibat adanya gaya angkat apung ini, benda yang ada di dalam zat cair beratnya itu akan berkurang sehingga benda yang diangkat di dalam air itu lebih ringan dibandingkan dengan benda yang diangkat di darat. Berat benda yang sebenarnya itu disimbolkan dengan huruf W, sedangkan untuk berat benda dalam air kita simbolkan sebagai WS. Dan untuk apung ke atas dapat disimbolkan dengan FA. Maka didapatkan WS sama dengan W dikurang FA. Kemudian, ketika kalian ingin mencari gaya apung atau FA, maka digunakan rumus FA sama dengan Rho GV, di mana Rho itu adalah massa jenis air, dan G-nya adalah dan G-nya adalah percepatan karena gravitasi, lalu V-nya volume air. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan apa saja 3 kemungkinan yang ada di dalam hukum Archimedes ini? Benda tenggelam. Ada lagi? Benda mengapung. Melayang. Benda melayang, Bu. Oke. Jawaban yang kalian tadi sebutkan tuh sudah benar. Jadi, di dalam hukum Archimedes itu terdapat 3 jenis keadaan benda di dalam air, yaitu yang pertama benda tenggelam. Disebut tenggelam itu apabila posisi benda selalu berada pada dasar tepat zat cair. Jadi bisa dikatakan massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis cairan. Yang kedua itu ada benda melayang. Dikatakan melayang apabila posisi benda terletak di bawah permukaan zat cair dan di atas tempat zat cair berada. Maka bisa dikatakan peristiwa ini massa jenis bendanya sama dengan massa jenis cairan. Lalu yang ketiga itu ada benda terapung. Apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian lagi terbenam di dalam cairan. Maka bisa dikatakan bahwa massa jenisnya itu massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis cairan. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas, tapi sebelumnya saya akan membagi kelompok terlebih dahulu. Untuk yang kelompok pertama ada Mas Ali Hasan dan Mas Fadil. Lalu yang kelompok kedua itu ada Mas Ali Anwar dan Mas Fazlur Rahman. Jadi masing-masing kelompok silakan diskusikan contoh penerapan dari 3 kemungkinan tadi, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Lalu setelah itu perwakilan kelompok akan saya panggil untuk mempresentasikan diskusinya. Saya beri waktu 5 menit untuk diskusi. Dipersilakan.
Untuk kelompok 1 sudah sampai mana diskusinya? Baru menentukan benda-bendanya, Bu. Belum memasukkan ke tipe yang tenggelam, melayang, atau mengapung. Oke, baik, lanjutkan ya. Selanjutnya untuk kelompok 2 sudah sampai mana? Kelompok 2 Halo Bu. sudah sampai mana diskusinya? Sampai mana ya tadi? Sampai itu Bu. Sama kayak kelompok tadi Bu, belum menentukan barang-barangnya. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Kelompok 2 ikut-ikut, Bu. Nyontek tadi, Bu. Bu Fadil nakal Bu. Ayo segera dikerjakan tugasnya. Kelompok 1 sudah, Bu. Kelompok 1 udah selesai, Bu. Kelompok 2 udah selesai belum? Oh, sudah Bu, barusan. Baik, jika Oh, sudah selesai semuanya. Ya, Sampun katanya apa-apa, Bu. sampun. baik jika sudah selesai semuanya, kita mulai presentasinya ya. Silakan untuk perwakilan kelompok 1 untuk presentasi. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari kelompok satu, untuk contoh yang benda tenggelam itu ketika besi atau baja itu dimasukkan ke dalam air, terus maka benda tersebut akan langsung tenggelam. Kemudian untuk contoh yang melayang itu ketika telur dimasukkan ke air yang sudah dicampur garam, itu akan melayang karena berat 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 massa jenisnya itu sama. Terus kemudian untuk yang tiga itu yang terapung itu ketika styrofoam atau plastik yang dimasukkan ke dalam air, maka benda itu akan terapung. Begitu, Bu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus presentasi dari kelompok pertama. Selanjutnya untuk kelompok 2, dipersilakan untuk presentasi. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk benda tenggelam tadi Mas Fadil itu ya besi ya. Kalau saya makainya paku, Bu. Ketika dimasukkan ke dalam air nanti akan tenggelam itu pakunya. Dan untuk yang melayang itu sama seperti ikan, dan untuk yang terapung itu sama seperti kayu yang dimasukkan ke dalam air, dia akan melayang, Bu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban dari kalian sudah benar. Jadi tadi itu contoh-contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pada benda tenggelam tadi ada paku, ada besi, ada baja yang jika dimasukkan ke dalam air, benda tersebut itu akan tenggelam. Lalu yang kedua itu ada benda melayang, kayak seperti telur yang dimasukkan ke dalam air yang diberi sedikit garam, juga pada ikan. Nah, yang ketiga tadi ada benda terapung. Contohnya itu seperti styrofoam, plastik, atau kayu yang dimasukkan ke dalam air. Nah, karena semua materi pada hukum Archimedes ini sudah saya sampaikan semua, mari kita mereview materi hari ini. Ada yang mau mencoba mereview materi hari ini? Fazlur Rahman angkat tangan itu, Bu. Enggak, Bu, gatel tadi, Bu. Yang lain ada yang mau? Jangan nunjuk temennya. Ya, Bu Fadil nakal, Bu. Ada yang mau? Mas Ali Anwar mau menjelaskan? Kenapa, Bu? Soalnya apa, Bu? Bisa bantu saya mereview materi hari ini? Maaf, Bu, tadi nggak dengerin. Ya sudah, mari kita review materi hari ini bersama-sama ya. Hukum Archimedes itu menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam zat cair. Ada 3 jenis keadaan benda saat benda berada di dalam air. Yang pertama itu benda tenggelam. Contohnya seperti besi, baja, paku, batu yang dimasukkan ke dalam air. Lalu yang kedua itu ada benda melayang. Contohnya itu seperti telur yang dimasukkan ke dalam air yang diberi sedikit garam, juga pada ikan. Lalu yang ketiga itu ada benda terapung. Contohnya itu seperti styrofoam, plastik, kayu yang dimasukkan ke dalam air, juga pada kapal laut.
Nah, seperti pertanyaan tadi di awal, mengapa kapal laut tidak tenggelam, padahal kapal laut itu biasanya terbuat dari besi atau baja? Ada yang tahu kenapa? Nah, masa jenis airnya lebih besar, Bu. Ada yang punya jawaban lain? Dalamnya dalamnya kapal apa bu? Jawabannya tadi sudah bagus. Tapi yang lebih tepat itu karena sebuah kapal laut itu mempunyai gaya angkat yang sebanding dengan berat kapalnya. Kapal laut juga itu memiliki bentuk berongga, sehingga volume air yang dipindahkan itu akan lebih berat dan gaya angkatnya juga akan menjadi lebih berat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Saya mau tanya Bu, Ya, mau bertanya apa? itu tadi kan katanya Kenapa air Mas laut Fadil, asin? bukan, bukan Mas Fadil. Kata Mas Fadil tadi kan batu yang dimasukkan ke dalam air akan tenggelam Bu. Lantas bagaimana dengan batu apung Bu? Kenapa bisa mengapung? Apa ada pelampungnya Bu? Kok bisa mengapung begitu? Baik, jadi ada yang bisa jawab dulu? Dari kalian ada Saya yang bisa, Bu. menjelaskan? Iya, Mas Ali Saya, Bu. silakan. Ya, yang dimaksud batu apung tadi kan itu kayaknya di batunya itu di dalamnya itu kayak ada rongga-rongga gitu. Kayak ada ya masa jenis dari batu itu lebih ringan lah. Kayak angkatnya juga kayak kapal gitu tadi seperti yang dijelaskan Ibu Aisyah. Ya, kayak begitu sih mungkin dari Ibu ada tambahan. Ya, jawaban dari Mas Ali sudah benar. Jadi di dalam batu apung itu prinsipnya itu sama dengan kapal laut, styrofoam, plastik, kayu yang dia itu terapung di atas air. Jadi batu apung itu memiliki bentuk berongga yang sama seperti kapal. Jadi volume air yang dipindahkannya itu akan lebih besar, yang menyebabkan gaya angkatnya itu akan menjadi lebih besar. Jadi batu apung itu akan tetap mengapung, tidak seperti batu lainnya. Apa sudah paham? Sudah Bu, sekarang saya sudah tahu Bu. Saya kirain dari pelampung Bu. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup bu. Sudah paham semuanya tentang materi hari ini? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham Bu. Alhamdulillah. Baik, jika sudah paham semuanya, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugas kalian di rumah, silakan kerjakan soal di halaman 180 sebagai penguatan materi pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.